Ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016. Seorang suami muda baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan perusahaan, dan kini dia harus menghadapi kenyataan yang sulit. Saat dirinya menganggur, istrinya tengah hamil besar dan bersiap menyambut kelahiran anak pertama mereka. Tak hanya itu, beban utang juga menumpuk. Cicilan rumah dan bank terus membayangi dan tabungan mereka kian menipis, sementara pekerjaan baru belum juga didapatkan meskipun ia terus melamar secara online. Hari demi hari, tekanan semakin terasa. Mereka bahkan harus membongkar celengan dengan jumlah yang tidak banyak atau di bawah Rp100.000 hanya untuk membeli kebutuhan harian di warung. Di dalam kondisi yang sulit ini, sang suami berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semua salat dilakukannya dengan penuh khusyuk, memohon pertolongan, dan berusaha bersabar meski ia tahu istrinya menanti dengan penuh kecemasan. Suatu hari ia mendapatkan panggilan wawancara di sebuah perusahaan minyak lokal di Jakarta. Namun karena biaya perjalanan tidak ditanggung, dia harus menggunakan tabungan terakhirnya untuk perjalanan ini, berharap ini adalah rezeki untuk anaknya. Dengan harapan penuh, dia jalani wawancara dengan baik, namun beberapa minggu berlalu tanpa kabar. HRD yang sebelumnya tampak bersemangat mendadak bungkam, dan dia menyadari bahwa harapannya kali ini pun pupus. Kekecewaan menyelimuti dirinya dan istrinya, namun apa boleh buat, rezeki tak bisa dipaksakan. Hari-harinya kembali diisi dengan pencarian pekerjaan yang belum membuahkan hasil. Sesekali ia mencoba berjualan baju milik usaha temannya secara online, namun karena bukan bidangnya, usaha tersebut pun tak berjalan lancar. Dan kondisi keuangan semakin menipis, kini tabungan hanya cukup untuk biaya kelahiran. Dalam keadaan serba sulit ini, pemilik rumah yang lama menghubunginya, memintanya segera membantu melunasi uang Rp10 juta. Dengan penuh kebingungan, dia mencoba mencari solusi. Akhirnya, ia dan istrinya memutuskan untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, tabungannya di BPJS sekitar 9 juta, hampir cukup untuk membantu pemilik rumah meskipun belum penuh. Sang suami bergegas mengurus pencairan di kantor BPJS terdekat. Walaupun antrian begitu ramai, dia menunggu dengan sabar. Saat namanya dipanggil, petugas bertanya apakah ia akan mengambil semua, lalu petugas menuliskan nominal di secarik kertas. Terkejut, sang suami melihat angka yang tertera jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Itu hampir 3 kali lipat. Petugas menjelaskan bahwa nominal di situs hanya mencantumkan saldo dari perusahaan terakhir, sementara yang sebelumnya tidak ditampilkan. Terharu, dia bersyukur kepada Allah karena benar-benar diberi rezeki saat paling dibutuhkan. Kembali ke rutinitas mencari pekerjaan, suatu hari ia menemukan lowongan pada suatu website baru, di mana di website tersebut menginfokan bahwa perusahaan asing Inggris sedang mencari pekerja lapangan untuk ditempatkan pada proyek di Sumatera. Ia pun segera mengirimkan lamaran kerjanya melalui email dan mencari orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut agar bisa ditanyakan apakah lowongan tersebut benar atau tidak. Ia pun mendapati seorang pemuda yang kebetulan satu alma mater sehingga langsung mendapatkan balasan. Ternyata lowongan ini untuk menggantikan pemuda tadi. Singkat cerita, HRD perusahaan itu menghubunginya dan mengatur jadwal wawancara dengan project manager dari India. Wawancara berjalan lancar, namun sang project manager sangat menekankan keahlian pada perangkat lunak tertentu yang belum dia kuasai. Hal ini karena merupakan persyaratan dari pemilik proyek. Ia sadar, kecil kemungkinan diterima, namun ia berinisiatif untuk belajar perangkat lunak tersebut. Selain itu juga mencari dan mengikuti pelatihan singkat agar bisa mendapatkan sertifikat. Dan kebetulan ada rental komputer dan pelatihan dekat rumah yang ia temukan. Selama 3 hari dia belajar di sana, lalu meminta agar bisa mendapatkan sertifikat segera karena kebutuhan. Setelah mendapatkan sertifikat, ia pun mengirimkan ulang email ke HRD dan memberitahukan bahwa dia sekarang sudah tersertifikasi. Hampir seminggu tidak ada kabar. Hingga akhirnya hari kelahiran anak pertamanya tiba. Di sore hari setelah menguburkan ari-ari anaknya, telepon dari HRD perusahaan tersebut datang.
Mereka menyatakan bahwa sang project manager ingin mengobrol dan menjadwalkan wawancara tahap kedua. Wawancara kedua dilakukan melalui telepon, dan ia merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan sertifikat. Kali ini, diskusi lebih mendalam mengenai pengalamannya di perusahaan sebelumnya dan bagaimana ia bisa berkontribusi di proyek tersebut. Dia mendengarkan dengan seksama setiap pertanyaan dan berusaha meyakinkan project manager tentang kemampuannya. Hanya sekitar setengah jam interview pun selesai, dan pemuda ini diminta menunggu keputusan akhirnya. Lagi-lagi sampai berhari-hari tidak juga mendapatkan kabar. Hingga suatu sore, dia menerima email dari HRD dan menyatakan bahwa dia diterima. Berkas-berkas yang dia terima diminta agar segera ditandatangani. Ia sangat senang. Ia tidak mengabarkan istrinya terlebih dahulu, kemudian pergi mencetak berkas dan memasukkannya ke dalam amplop coklat besar. Singkat cerita, dia pulang lalu memberikan amplop berisi kontrak kerja kepada istrinya. Keduanya menangis terharu, bersyukur atas keajaiban yang Allah tunjukkan di saat-saat kritis. 2 minggu kemudian, setelah anak mereka lahir, ia harus berangkat ke lokasi proyek, meninggalkan anak dan istrinya. Namun di balik kepergiannya, ada kebahagiaan dan kepastian yang baru dalam hidup mereka. Ketika telah sampai di kantor lapangan, rahasia lain terbongkar. Skenario yang sangat indah dari Allah. Orang-orang di lapangan kaget karena yang mereka tahu, posisi ini akan diisi oleh seorang wanita dan hanya menunggu proses mobilisasi ke lapangan. Ternyata, di saat-saat akhir, pemilik proyek merubah pikirannya bahwa dia membutuhkan lelaki untuk posisi ini karena harus sering bekerja di lapangan. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu memiliki cara untuk membantu hambanya tepat pada waktu yang dikehendakinya. Tidak ada doa yang sia-sia selama kita terus berusaha dan bertawakal. Silakan direnungkan.